Woi cuy, pada video kali ini saya pengen ngebahas soal jelang race Moto3 World Championship di sirkuit Algarve Portimao Portugal. Ya, kenapa saya pengen bahas? Karena memang di situ ada dua pembalap Indonesia, yaitu Andi Farid Istihar atau biasa kita sapa Andi Gilang, dan juga ada Mario Suryo Aji. Nah, walaupun kita udah nonton kemarin di sirkuit Misano World, sirkuit Marco Simoncelli, itu hasilnya Andi Gilang finish di posisi 15 dan Mario Suryo Aji finish di posisi 21. Tapi nggak salah juga kalau kita udah bahas jelang race Portimao Portugal, karena memang race-nya masih agak lama, di sekitar di 7 November 2021, ya mungkin sekitar ya hampir 2 pekan lagi lah ya, nggak nyampe 2 pekan. Tapi nggak apa-apa kita bahas, karena saya akan membahas lebih mendetail lifetime-nya. Walaupun bukan lifetime dari Moto3 World Championship, paling nggak kita akan bahas lifetime yang di kelas Junior World Championship CF Moto3. Karena memang CF Moto3 tahun ini sudah melakukan race juga di Algarve Portimao Portugal. Nah, seperti apa hasilnya dan berapa lifetime-nya? Oke, coba kita kulik lagi waktunya. Kalau kita lihat di tahun 2021 itu pole position disabat oleh Joel Kelso dengan 1 menit 48 detik 237. Sedangkan pembalap Indonesia itu Mario Suryo Aji start dari posisi 18 dengan catatan waktu 1 menit 49 detik 417. Nah, sedangkan juaranya saat itu adalah Joel Kelso, terus di posisi 2 ada Daniel Holgado, di posisi 3 ada Marcos Uriarte. Sedangkan Mario Suryo Aji saat itu crash seperti ini. Ya, kalau kita mau bongkar lagi rekor-rekor di sirkuit Algarve Portimao Portugal kelas FIM CF Moto3 itu adalah kenapa saya bingung juga Joel Kelso catatan waktunya tidak dimasukkan ke best pole ini, karena di yang saya buka di websitenya FIM CF Moto3 itu best pole masih dipegang oleh Quartararo yang tahun ini juara dunia MotoGP dengan 1 menit 48 detik 776 dia dapatkan di saat kualifikasi kedua. Padahal kita tahu Joel Kelso itu pole position dengan 1 menit 48 detik 237. Dia lebih cepat hampir berapa ya? Lebih cepat lah ya. Terus race total time-nya juga masih dipegang Acosta yang di tahun 2020 itu dengan 29 menit 35.001. Lanjut di best race lap-nya Max Cook di 2020 juga dengan 1 menit 49 detik 681. Terus all time recordnya di masih atas nama Quartararo ya, di tahun 2014 itu dengan 1 menit 48 776. Padahal kalau kita lihat sih 2021 tuh kayaknya Joel Kelso lebih cepat daripada Quartararo ya. Tapi nggak apa-apa. Coba kalau kita bongkar deh, kita lihat 2014 itu pole position Quartararo dengan 1 menit 48 detik 776. Race total time-nya Quartararo juga, dengan berarti dia yang juara ya, dengan 29 menit 37 detik 830. Dan race fast lap-nya Quartararo juga di 1 menit 50 detik 474. Tahun 2015 itu ada juara dunia juga MotoGP 2020 itu Joan Mir. Dia cetak pole position dengan 1 menit 49 detik 449. Best fast lap-nya Nicolo Bulega dengan 1 menit 50 detik 940. Race total time-nya Joan Mir dengan 29 menit 55 detik 579. Tahun 2016 pole position itu Lorenzo Dalla Porta dengan 1 menit 50 detik 157. Race total time-nya Marcos Ramirez dengan 29 menit 56 detik 037. Race fast lap-nya yaitu Kazuki Mazaki, pembalap Jepang yang juga dulu lawannya Andi Gilang dan juga Gary Salim di kelas Asia Talent Cup ya. Dia cetak 1 menit 50 detik 556. Nah, kalau di 2020 pole position Pedro Acosta dengan 1 menit 49 detik 316. Race total time-nya 29 menit 35 detik 001. Race fast lap-nya Max Cook dengan 1 menit 49 861. Jadi memang di sini tidak tercatat di tahun 2021-nya, mungkin dimasukkan ketika selesai seri FIM CF Moto3 2021 mungkin ya. Tapi yang jelas sih Joel Kelso ini harusnya dia jadi best pole position untuk sirkuit Algarve Portimao Portugal. Nah, jelang race Portimao Portugal ya, bisa kita sebut gitu aja lah ya, apapun istilahnya ya, karena memang sirkuitnya itu juga kemungkinan Mario Suryo Aji kita harus berpatokan dengan lifetime dia ketika 2021 ini di kelas FIM CF Moto3 dengan 1 menit 49 detik 417. Nah gitu cuy. Kita patokin di situ, nanti kita lihat apakah di saat kualifikasi Moto3 World Championship di sirkuit ini Mario Aji akan mencetak waktu tersebut
ya kan? Ataupun waktunya lebih cepat. Nah, itu menarik. Berarti kalau lebih cepat berarti Mario Suryaji mendapatkan perubahan dari motornya yang jelas berbeda dari motor Chef Moto3 dan juga Moto3 yang dipakai wildcard nanti. Itu yang jadi menarik. Padahal kemarin kita udah bahas di kemarin ya konten sebelum ini bahwa Mario Suryaji kemungkinan terbesar itu menggunakan motor spek yang mirip banget dengan yang digunakan di saat Junior World Championship Chef Moto3. Karena kita bahas satu detail aja yaitu swing armnya yang mirip banget kan dilapisin karbon. Nah itu saya udah bahas di konten kemarin. Kalau yang belum nonton boleh diklik konten sebelum konten ini ya. Terus kesempatannya bagaimana? Kalau kita lihat waktu race di sirkuit ini 2021 kemarin Mario Suryaji cukup bagus. Dia start dari posisi 18 namun hanya beberapa lap aja kurang lebih 3 lap itu dia sudah bisa masuk ke posisi 13 menuju 11 posisi 11 besar atau posisi 11 ya. Dan itu buat saya sih cukup bagus, berarti dia cukup bagus untuk bisa melahap tikungan dengan cukup cepat dan juga bisa masuk ya. Semoga nanti di saat wildcard jika memang tidak ada masalah dan tidak ada kendala, Mario Suryaji dapat juga melakukan hal seperti itu, tapi tidak crash ya, karena kemarin itu dia crash, sayang banget. Tapi itu bukan kesalahan dia murni karena memang Marshallnya menaruh box medical itu masih di dalam racing lane dan karena sirkuitnya tidak rata jadi pembalap itu nggak ngelihat, jadi kayak blind spot gitu dan bendera kuningnya juga kurang, bendera merah atau kuning kurang jelas jadinya bendera kuning ya kurang jelas jadi pembalap nggak lihat dan tiba naik dan menuju kayak roller coaster itu Mario nabrak. Itu sayang banget sih sebenarnya ya, tapi memang itu udah takdirnya, kita nggak bisa menyalahkan takdir dan kita nggak bisa berkata andaikan tidak boleh, itu kita nggak boleh menyesal seperti itu, tapi kita bisa melihat dan juga belajar dari itu sih, tapi nggak boleh kita andaikan ya karena memang udah takdirnya gitu. Dan semoga aja Mario Haji bisa memaksimalkan kembali motornya dan juga sirkuitnya untuk bisa meraih hasil lebih baik. Karena kemarin dia posisi 21 dan ini kesempatan terakhir dia wildcard. Entah ada wildcard lagi apa enggak, karena kita tahu tinggal 2 race lagi di Moto3 ya, di Portimao dan juga di Valencia race terakhir. Entah apakah Valencia diberi kesempatan atau memang cuma 2 aja. Semoga kita bisa nonton ya maksudnya gitu kan, nonton ada kesehatan, ada usia lah ya, bisa nonton dan juga mungkin mudah-mudahan kami juga bisa memberikan konten mulai dari free practice 1 hingga rangkuman race atau setelah race. Begitu aja, terima kasih buat kalian semua yang telah mengklik video ini dan juga mungkin telah mensubscribe. Terima kasih dan sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.